Oke, selamat sore. Saya Muhammad Nabi Rizky. Ini untuk kuis aplikasi CFD, example 4.2 dan 4.3 untuk di buku Introduction to Computational Fluid Dynamics. Jadi di soal yang pertama ini dijelaskan bahwa ada problemnya adalah ada sebuah dinding di mana diberitahu di dinding ini terdapat dua sisi A dan B, di mana titik A terdapat temperatur 100 derajat Celcius dan titik B temperatur 200 derajat Celcius dengan konduktivitas dindingnya sebesar 0,5 watt per meter Kelvin, dan di dalam dindingnya terdapat heat generation sebesar 1000 kW per meter kubik. Ya. Dari situ diberikan juga boundary dengan asumsi X dan Y itu arah X dan Y begitu besar, jadi temperatur gradiennya sudah tidak signifikan, itu hanya untuk X saja. Maaf tadi Y dan Z. Jadi untuk ini di masalah ini diselesaikan menggunakan modelika dengan persamaan dasar atau persamaan atur berdasarkan Fourier's law, gradient dari flux ditambah heat generation sama dengan 0. Pendekatannya menggunakan modelika, pertama mendefinisikan parameter-parameter yang diberitahu dulu dari soal, jadi konduktivitas, luas penampang, panjang jarak dari A ke B, temperatur awal A, temperatur B, heat generation, dan jumlah kontrol volume. Dengan membuat initial temperatur dari setiap titik itu sebesar 0. Kemudian ya yang kita cari tentunya adalah T di point N atau di kontrol volume N, dengan mendefinisikan temperatur west, temperatur east dari suatu point yang dicari. AP, AW dan AWE ini adalah koefisien dari setiap titik. Jadi karena nilai dari konduktivitas, luas penampang, dan lebar setiap node itu akan konstan, maka itu disingkat saja dengan A gitu. Dan SUSP ini adalah source dari suatu unit sebelumnya, dan SP adalah source heat di titik yang kita cari, dan del X ini adalah ketebalan per node. Seperti itu. Kemudian berlanjut dengan equation, pertama mendefinisikan setiap boundary-nya dulu, AW 1 seterusnya, dan AE. Jadi ini untuk yang pertama ini yang saya beri notes adalah untuk boundary 1 dan boundary 5, atau ya kontrol di 1 dan kontrol di 5, di mana bagian kiri dan kanan dari itu adalah titik A dan B, yang mana itu udah di luar boundary-nya ya. Makanya di sisi west untuk boundary 1 itu sama dengan 0 itu, dan sisi kanan atau sisi east dari boundary 5 itu sama dengan 0. Ya, kemudian didefinisikan untuk source heat-nya itu tetap sama untuk SP dan SU-nya seperti itu. Kemudian dilanjut untuk mendefinisikan untuk boundary 2, 3, 4. Ini diberi nama dengan I. Seperti ini. Ya, kemudian dengan mendefinisikan bahwa temperatur west di node 1 itu sama dengan 100 derajat Celcius, dan temperatur east di N itu sama dengan 200 derajat Celcius. Dengan temperatur east di node 1 ya temperatur point 2 gitu lah, dan temperatur west di titik N adalah temperatur di N-1, atau kalau ini di ujung ya di 4 lah, seperti itu. Kemudian didefinisikan juga bahwa west itu adalah I-1 untuk dari titik P. Jadi selalu dari titik P gitu. P adalah poin yang sedang dilihat, dan temperatur east adalah TP I+1 atau di kanannya gitu. Jadi karena kita menganalisis dari kiri ke kanan seperti itu. Kemudian intinya semua itu dipersingkat dengan AP1 dikali TP1 A itu kan tadi yang sudah dijelaskan bahwa penyingkatan dari konstanta ya, KA per del X. Kemudian AW1
tambah kali TW1 ditambah AE1 kali TE1 tambah SI1. Begitu juga untuk N-nya, dan kemudian ini untuk mendefinisikan looping di nodes 2, 3, dan 4. Ini kita mendapatkan hasil seperti ini. Dia memuncak. Hasilnya adalah pada node 1 didapatkan temperatur 150 derajat Celcius. Ini sudah mempertimbangkan bahwa ada konduksi dari antar titik A dan titik B, dan ada heat generation tadi, yang Q, 100 kW, maaf 1000 kW per meter kubik. Kemudian dilanjutkan node 2 dan seterusnya. Ini ya, saya lihat hasilnya adalah node 1 150 derajat Celcius, node 2 218 derajat Celcius, node 3 254, node 4 258. Ini naik terakhir kali, dan dari node 4 ke node 5 ternyata temperaturnya turun lagi ke 230 derajat Celcius. Kenapa begitu? Karena ini mengikuti bahwa ada boundary di titik B, di titik paling kanan itu sebesar 200 derajat Celcius. Itu artinya akan ada heat transfer dari 200 ke si 258 ini, yang mana ya akhirnya dia dari heat transfernya dikonduksikan itu kalor, maka didapatkan 230 derajat Celcius. Gitu. Itu yang menyebabkan trennya dia naik, kemudian dia turun lagi karena adanya boundary itu. Nah, kenapa di sini boundary-nya naiknya gradient temperatur lebih tinggi? Itu dikarenakan kan kalau dari heat source-nya dan dia ketemu dengan temperatur yang rendah, 100 derajat Celcius di sini, relatif rendah, ya dia gradiennya akan lebih curam gitu dibandingkan ketika dari puncak ini ke titik 230 derajat Celcius tadi di node 5 gitu. Ya, saya sempat mendapatkan kesulitan di sini ketika coding, yaitu mendapatkan hasil yang tidak sesuai, di mana sempat ada hasil minus 400 derajat Celcius, gitu, yang mana ya secara fisiknya mungkin ya. Dan ternyata itu adalah kesalahan ketika mengcode A untuk 234. Seperti itu. Ya. Kemudian dilanjutkan untuk example 4.3, ini untuk kasus fin. Jadi kasus seperti ini di mana di base dari fin-nya ini terdapat temperatur 100 derajat Celcius, dan dilanjutkan dengan fin sepanjang ya dia kan cuma dikasih bahwa nilai HP per KA-nya atau parametric fin length-nya itu sebesar 25 kalau nggak salah ya. Jadi di ujungnya dia insulated, dia ini sudah memberikan boundary condition ya, bahwa di ujung insulated atau tidak ada heat flux, berarti di sini dia ada adiabatik. Dan dikasih tahu juga bahwa temperatur ambiennya di sekitar ini 20 derajat Celcius, sedangkan di sini base-nya sebesar 100 derajat Celcius. Nah, ini tentunya kalau kita tidak ada ambient temperature, yang mana berarti tidak ada convection, maka di sini dari base sampai ke titik zero heat flux ini hanya ada konduksi itu. Yang mana seharusnya berarti kalau dia hanya ada konduksi, berarti dia akan turun secara linear temperaturnya. Tapi karena di sini kita gunakan adanya fin, yang mana berarti sekitar ini dia akan terekspos ke temperatur sekitar, temperatur ambien, maka dia itu akan dibantu heat transfernya oleh konveksi gitu, sehingga nanti bisa dilihat hasil akhirnya tidak linear, tapi apa ya istilahnya hiperbolik gitu. Walaupun cuma setengah. Ya, jadi untuk programnya itu didefinisikan demikian. Jadi didefinisikan dulu nilai konduktivitas, luas penampang, panjang. Ini luas penampang dan panjang ini dari asumsinya saja karena sebenarnya tidak terlalu terpakai, karena yang dipakai adalah nilai dari M. M ini adalah ya tadi fin parametric length. Jadi untuk tahu seberapa efisien dari suatu fin itu biasanya menggunakan parametric length-nya gitu. Karena sudah ada batasannya panjangnya fin, sehingga nanti ketika dia sudah melewati suatu nilai panjang tertentu, nilai dari konstanta tertentu, itu dia sudah dianggap panjangnya tak hingga gitu. Jadi ketika sudah dibuat semakin panjang, ya, tidak efektif gitu jadinya. Sehingga ini kita lebih menggunakan nilai dari M atau parametric length-nya fin.
parametric length ini juga didefinisikan dengan dirumuskan dengan akar HP per KA. H itu koefisien heat transfer, koefisien perpindahan kalor. P adalah perimeter dari fin per KA per konduktivitas dikalikan luas penempel atau luas permukaan tanpa tipnya. Equation-nya kurang lebih sama, tapi karena kita di sini lebih mementingkan konveksi, jadi kebanyakan untuk yang seperti tadi ada KA per del X, KA per del X itu banyak yang dihilangkan. Kenapa? Karena ya ini lebih ke konveksi. Jadi untuk nilai dari A-nya itu lebih untuk per del X-nya aja gitu, 1 per del X. Ya. Jadi seperti itu juga untuk nodes 2 dan 4, jadi yang di sini adalah untuk nodes 1 dan 5, ini nodes 2 dan 4, 2, 3, 4. Dan ini untuk looping. Ya, kurang lebih sebenarnya bentuk programnya sama, tapi untuk di sini karena kita akan memerhatikan bahwa adanya heat transfer dari fin ke sekitar, makanya ini kurang SP gitu. Nah, ya SP adalah heat yang ditarik oleh kalor, makanya kan di sini SP juga didefinisikan dengan fin-nya gitu. Dengan fin parametric length-nya akar negatif M kuadrat dikali del X. Ya, kemudian looping dan sehingga didapatkan hasil seperti ini. Ya, seperti tadi saya bilang, kalau dia hanya konduksi, jadi hanya dari ujung dari base-nya fin ke tip-nya fin, itu hanya dia akan linear. Sedangkan karena ini dibantu oleh adanya temperatur sekitar, adanya ambient temperature dan yang terbantu oleh konveksi, jadi dia akan lebih curam gitu di awal. Ini kenapa lebih curam di awal dan di akhir tip lebih melandai, karena kalau kita lihat gradient temperatur di ujung, di base fin, itu 100 derajat Celcius. Dan di sekitarnya itu 20 derajat Celcius, sehingga itu menarik kalor justru lebih cepat, karena driving force dari heat transfer kan tentunya adalah perbedaan temperatur. Nah, semakin dia menurun, ini perbedaan temperatur semakin tidak signifikan, makanya di sini semakin melandai. Sehingga didapatkan di node 1 temperatur 64,22 derajat Celcius, node 2 36,91, node 3 26,5 derajat Celcius, node 4 22,6 derajat Celcius, dan node 5 21,3 derajat Celcius. Ya, ini artinya fin-nya sudah cukup efisien gitu untuk menarik kalor, karena dari temperatur yang sangat tinggi 100 derajat Celcius di base, ketika sudah sampai di ujungnya fin, sudah sampai node 5, ya, ini belum sampai ujung tapi udah mendekati, artinya temperatur udah sangat beda, emang tidak beda jauh gitu, artinya sudah cukup baik lah fin ini, seperti itu. Nah, ini saya sempat ada kesulitan ketika memodelkan nilai dari SU tadi untuk yang heat yang ditarik dari kalor. Nah, ya seperti ini kesalahannya kurang lebih. Jadi awalnya ya ini yang harusnya seperti ini, saya memodelkan seperti ini tadinya. Karena sebenarnya hanya kurang negatif, tapi kan tentu mengaruhi hasil akhirnya ya. Ya, jadi itu untuk kuis saya hari ini. Intinya untuk yang 4.3, kenapa dia lebih hiperbolik seperti ini, walaupun cuma setengah ya. Itu karena ya dia harusnya linear kalau hanya konduksi, tapi karena adanya konveksi dia tidak linear gitu, relatif tidak linear karena ada dibantu konveksi, dan umumnya juga konveksi tidak linear gitu heat transfer untuk secara konveksi. Dan untuk yang 4.2 kenapa dia memuncak seperti ini, karena adanya heat generation di sepanjang dinding itu, dan di sini kenapa dia turun lagi karena adanya boundary 200 derajat Celcius tadi, yang mana boundary ini ikut naik begitu. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat sore.